Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, meskipun saat ini keadaan kita masih dalam pembelajaran daring, tetapi saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, untuk bagian pertama ini, di sini ada identitas dari RPP itu sendiri, di mana yang pertama itu adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini yaitu SMP 1 tempat. Untuk mata pelajarannya ada mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1, materi pokok listrik dinamis maupun Kirchhoff, alokasi waktu 2 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. Nah, di bagian A ini ada kompetensi inti. Salah satunya yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Baik, untuk bagian B, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasarnya itu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Berikutnya ada menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Untuk di bagian kanan ini ada indikator pencapaian kompetensi dasar, yaitu menerapkan konsep hukum Kirchhoff untuk menentukan nilai kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Berikutnya menerapkan hukum Kirchhoff dan menjelaskan fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari, menghitung daya listrik. Selanjutnya ada menyajikan hasil perhitungan arus listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Bagian C ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan dan simulasi, siswa dapat menentukan nilai kuat arus listrik dalam suatu rangkaian berdasarkan konsep hukum Kirchhoff. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menerapkan konsep hukum Kirchhoff dalam menjelaskan fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menghitung daya listrik. Yang keempat ini ada materi, yang bagian D ini ada materi pembelajaran, yaitu materi regular di mana terbagi menjadi 3, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk bagian E ini itu model pembelajaran. Model pembelajaran discovery learning. Untuk metode pembelajarannya simulasi, demonstrasi, diskusi, pengamatan, atau presentasi. Jadi di sini untuk metode pembelajarannya kita bisa menggunakan simulasi, bisa juga diskusi, dan juga bisa pengamatan, dan bisa juga presentasi. Untuk media dan bahan, di sini medianya bisa diambil dari internet ya. Dan slide presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Peralatan bahan di sini yaitu LCD, proyektor, spidol, kertas, penggaris ya, seperti biasa guru pada biasanya ya. Untuk bagian ya sumber belajar, di sini ada buku-buku ya, dan ini sudah tersedia di perpustakaan sekolah dan juga bisa menggunakan internet. Untuk langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan di sini, deskripsi kegiatannya yaitu siswa mengucapkan salam pada guru. Ya, kita bisa bayangkan sendiri bagaimana biasanya guru ketika masuk dalam kelas itu biasa disambut dengan salam dari siswa tersebut. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berikutnya, guru mengajak kehadiran siswa. Dan keempat, guru mengkondisikan siswa. Ya, biasanya di sini ada siswa yang masih berisik ya, masih ribut, jadi guru bisa mengkondisikan siswa tersebut sebelum melanjutkan materi pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan persepsi, yaitu dengan menanyakan tentang materi, bagaimana menurutmu fenomena tentang gender,
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yang berikutnya, guru menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran. Berikutnya, guru menyampaikan metode penilaian. Ya, di sini seperti biasa ya, kalau guru pertama masuk itu pasti memberikan metode penilaiannya itu seperti apa ya. Dia akan menjelaskan bagaimana ya, metode penilaiannya itu. Yang kedua itu ada kegiatan inti untuk sintaknya, stimulation, atau stimulasi itu pemberian rangsangan. Di sini, guru akan mengorganisasi siswa belajar dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang dan heterogen. Ya, jadi di sini guru akan membagi kelompok untuk siswa. Setelah itu, guru membagikan LKPD. Setiap kelompok mendapat 2 LKPD. Ya, jadi LKPD ini sangat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Berikutnya, guru memberi stimulus dengan menunjukkan atau menayangkan gambar. Ya, seperti pada gambar lampu ya yang di layar ini. Setelah itu, guru meminta siswa menyatakan hasil pengamatannya. Setelah itu, untuk sintaksnya ada problem statement, yaitu identifikasi masalah. Di sini guru meminta siswa mengemukakan pertanyaan berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Pertanyaan yang diharapkan muncul yaitu mengapa lampu 1 menyala lebih terang daripada lampu 2 dan 3. Yang kedua, mengapa arus pada lampu 1 sama dengan jumlah arus yang melalui lampu 2 dan 3. Ya, untuk sintaks berikutnya yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini guru mendemonstrasikan hasil pengukuran arus listrik pada rangkaian lampu yang bercabang. Selanjutnya, siswa mencatat nilai arus listrik yang melalui masing-masing lampu. Berikutnya ada sintaks data processing atau pengolahan data. Di sini siswa mengolah data hasil pengamatan, hasil belajar yang diharapkan sama dengan jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang masuk meninggalkan percabangan. Oke, selanjutnya ada verification atau pembuktian. Di sini siswa memperoleh rumusan hukum Kirchhoff berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, selanjutnya generalization, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi dan presentasi. Untuk bagian pertama ini, guru membimbing siswa membuat kesimpulan. Yang kedua, salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kegiatan penutup di sini, siswa kembali ke kelompok masing-masing. Setelah itu, guru memberi kuis. Siswa mengajarkan kuis secara individu. Ya, jadi di sini guru akan memberikan kuis, baik itu lisan ataupun tertulis ya, tergantung dari guru tersebut. Selanjutnya, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Jadi, sebelum guru menutup pembelajaran, dia akan menyampaikan sedikit materi untuk pertemuan berikutnya. Berikutnya, guru menugaskan siswa membawa baterai 1,5 volt sebanyak 2 buah per kelompok. Ya, di sini guru menugaskan dari kelompok itu untuk membawa baterai untuk dipakai pada materi yang berikutnya. Nah, setelah itu, sebelum guru menutup pembelajaran, siswa berdoa terlebih dahulu, lalu memberi salam pada guru. Untuk penilaian di sini, itu yang pertama itu penilaian sikap. Teknik penilaian observasi, ya di sini guru bisa mengamati ya sikap siswa itu seperti apa ketika mengikuti pembelajaran.
Untuk penilaian keterampilan, teknik penilaian bisa tes kinerja atau presentasi. Untuk penilaian pengetahuan, di sini untuk teknik penilaiannya tes tertulis. Ya baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.